Saya baru-baru ini membaca sebuah artikel yang ada di X. Judulnya sebenarnya cukup mengerikan. Anda hanya punya 3 menit untuk melepaskan diri dari kelas bawah sebelum AI akan mengambil alih semua pekerjaanmu. Pergerakan industri AI begitu sangat cepat. Di masa depan, ketika AI sudah berhasil menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia, satu-satunya kekuatan adalah modal. Mereka yang memiliki modal cukup banyak, mereka yang akan menjadi penguasa. Karena ketika harga platform AI seperti ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek semakin mahal per bulannya, maka mereka yang memiliki modal cukup banyak akan diuntungkan. Karena bisa mendapatkan akses informasi yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya hidup dari gaji per bulan. Kita tidak punya waktu puluhan tahun untuk merespon ini semua. Kita hanya memiliki waktu sekitar 3-4 tahun. Video ini bukan untuk orang-orang yang berpikir bahwa keadaan akan kembali normal. Itu hampir tidak mungkin. Angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Kita sedang menuju ke masa depan yang dimana tenaga kerja tidak penting lagi. Dan usaha tidak bisa menjamin kamu akan bisa bertahan. Seperti yang ada beberapa tahun sebelumnya. Dan jika kamu tidak memiliki sebuah sistem dari semua ini, maka Anda bukan hanya dibayar rendah, melainkan sudah tidak memiliki tempat lagi di dunia ini. Para orang-orang kaya yang kita kenal seperti Elon Musk, Jensen Huang, mereka selalu mengatakan AI akan membantu dalam pekerjaan kita. Closes the gap, the technology gap. And as a result, more and more people are going to be able to do more things. I am certain 100% of everybody's job. Tapi ketika kita melihat di mana-mana, badai PHK terus terjadi, dan bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi. Ribuan pencari kerja membadati gedung Presiden University di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Mereka menginvestasikan miliaran dolar ke perusahaan yang bergerak di bidang AI dan melay-off karyawan-karyawannya. Jadi sebenarnya para miliarder ini dan para elit bukan sedang membangun alat untuk membantu kita, melainkan akan menggantikan kita sepenuhnya. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya aktivitas pekerjaannya akan diganti. Jika kalian tidak bisa beradaptasi, maka ini akan menjadi sebuah bencana dalam hidupmu. Gen Zers are on the brink of professional extinction. In June, the unemployment rate among recent graduates was 8.6%, far above the general unemployment rate. Gen Z is facing the worst unemployment rate in decades. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan apa yang perlu saya lakukan? Saya harus pasrah begitu? Rasa takut itu sebenarnya cukup wajar kalian alami. Apalagi mendengar bahwa kita tidak bernilai lagi di dunia ini. Jadi saya akan berikan beberapa hasil analisis saya yang membantu menjawab itu semua. Jadi kalian tetap fokus dan dengarkan. Kenapa sekarang akhir-akhir ini AI itu ada di mana-mana? Padahal kalau kita balik ke tahun 2020 waktu COVID, kita masih main PUBG sama ML. Tapi setelah 2-3 tahun, AI sudah ada di mana-mana. With virtual technology and AI built into the set, it can feel like giving actors a superpower. Pada PHK, pabrik otomatis, konten AI, hampir semua lini telah terdampak. Dari mana sebenarnya semua ini? Kenapa ini begitu cepat, padahal baru 2022 kemarin, AI mulai booming. 4 tahun kemudian sudah ada di mana-mana. Setelah saya riset-riset, mencari artikel berita, membaca sebuah jurnal, saya menemukan benang merahnya, bahwa semua ini jawabannya adalah ada pada bahan bakar komputasi AI. Simpelnya bahan bakar komputasi ini yang membuat AI tetap jalan, dengan menggunakan energi listrik, chip, dan pusat data. Sejak tahun 2012, daya komputasi untuk melatih AI berlipat ganda setiap 3-4 bulan. Sebagai perbandingan, sistem AI hari ini menggunakan 100 juta kali lebih banyak tenaga dibanding 1 dekade lalu. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was.
So you are a robot. Ini bukan perubahan linear, ini adalah sebuah ledakan. Dalam beberapa tahun, AI yang kita kenal yang sebelumnya hanya berupa sebuah komputer yang menjadi musuh kita di game online, kayak seperti di CS, Dota 2, Point Blank, kemudian telah bertransformasi ke sebuah AI chatbot pada tahun 2022. Saat pertama kali ChatGPT dirilis, kemudian setelah 4 tahun kemudian mengalami perkembangan yang sangat amat cepat. Bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan video, dan yang terbaru ini dia sudah bisa menjadi asisten pribadi kita. Seperti yang dilakukan oleh Anthropic AI. Dari mesin chatbot biasa menjadi pakar yang berbahaya. Dan itu hanya butuh waktu 4 tahun. Dia sekarang bisa coding, menganalisis kontrak hukum lebih teliti dari pengacara senior, bisa mendiagnosis penyakit lebih akurat dari dokter. Saya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi 4 tahun kemudian. Yeah, I bet. Can you imagine just now what you were looking at? Tapi yang pasti, AI akan semakin berkembang pesat dan akan memasuki hampir di semua lini kehidupan manusia. Goldman Sachs sudah mengeluarkan kartu kuning melalui laporan risetnya bahwa 300 juta pekerjaan purna waktu yang bekerja selama 8 jam per hari dan 40 jam seminggu di seluruh dunia akan terdampak. Di Indonesia sendiri kita sudah melihat gelombang PHK massal sudah terjadi di mana-mana, terutama di sektor teknologi, manufaktur, dan administrasi. Akhirnya terjadi PHK ini karena lesunya permintaan ekspor dari brand-brand ternama. Seperti kita ketahui, salah satu contohnya adalah misalnya sepatu Nike. Ini mereka order ke Indonesia di pabrik ini memang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pekerjaan saya itu aman dari invasi AI, melainkan berapa lama lagi saya punya waktu sebelum sistem ini memutuskan bahwa diri saya terlalu mahal jika dibandingkan dengan sebuah mesin. Teknologi memang membuat hidup kita lebih mudah dari sebelumnya, seperti penemuan api yang membuat kita tidak lagi memakan daging mentah, kemudian bertahap penemuan sistem pertanian, sistem keuangan, sistem kesehatan, sampai akhirnya kita berhasil menemukan sebuah sistem yang lebih pintar dari kita sendiri. Dari penemuan-penemuan itu, angka harapan hidup kita selalu naik. Dan di masa depan dengan adanya bantuan AI dan robot humanoid, angka harapan hidup kita juga otomatis lebih tinggi lagi. Tapi di balik itu semua ada harga yang harus dibayar. AI adalah monster yang sangat lapar energi. United States accounted for 45% of data center electricity consumption in 2024, followed by 25% in China. Seperti yang saya bilang sebelumnya, AI ini butuh yang namanya energi listrik untuk menjalankannya, dan AI itu sangat boros energi listrik. Dan konsumsi energi listrik terus melonjak. Di AS, konsumsi energi listrik untuk menjalankan operasional AI mencapai 22% dari total seluruh konsumsi listrik rumah tangga di Amerika Serikat per tahunnya. Dan tren ini juga akan berlangsung di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Dan efek dominonya, semua kita yang mengonsumsi energi listrik juga akan kena dampaknya. Ketika penyedia listrik harus memprioritaskan jaringan untuk pusat data raksasa, biaya perluasan infrastruktur itu dibebankan kepada siapa? Ya, kepada kita semua. Mau kamu ada di kelas menengah ke bawah, menengah atas, semuanya akan kena. Di unggahan di media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding pemerintahan sebelumnya sebagai penyebab melonjaknya tagihan listrik rumah tangga warga Amerika Serikat hingga lebih dari 30%. Trump menegaskan ia tidak ingin masyarakat Amerika membayar Kenaikan tarif listrik ini yang kita rasakan bukan sekadar inflasi biasa. Itu adalah pajak tersembunyi yang dibebankan ke kita untuk membangun dunia yang dijalankan oleh mesin. Sistem ini sedang direkayasa ulang untuk memberi makan mesin, bukan memberi makan manusia. Kita sedang mendanai kepunahan ekonomi kita sendiri. Dan kalian tahu apa yang paling buruknya? Ini akan mencekik para kelas menengah yang membuat dana mereka habis hanya untuk membayar listrik itu sendiri. Kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan akan dikesampingkan, dan generasi penerusnya yang dari kelas menengah akan kehilangan kemampuan daya saingnya. Ini akan menciptakan lingkaran kemiskinan yang amat sangat sulit diputus. Video ini bukan hanya memberikan ketakutan. Di sini saya menjabarkan apa yang cukup efektif jika dilakukan untuk merespon ini semua.
Sebelum mesin percetakan ditemukan di tahun 1400-an, gaji para buruh itu cukup tinggi, apalagi di negara-negara Eropa. Tapi setelah masuk ke revolusi industri yang dimana mesin sudah mulai banyak digunakan, gaji para buruh ini mulai mengalami penurunan dan terus menurun saat masuk era post-labor ekonomi yang dimulai pada tahun 2020 karena begitu masifnya otomatisasi dan AI mengambil alih pekerjaan fisik maupun kognitif yang dulunya dilakukan oleh manusia, menciptakan kondisi biaya produksi yang mendekati ke nol, sehingga kayak makanan, minuman, atau pakaian itu menjadi jauh lebih murah. Tapi masalah utama dalam era ini bukanlah kekurangan barang, melainkan bagaimana mendistribusikan daya beli kepada manusia jika upah dari seorang pekerja tidak lagi menjadi sumber pendapatan utama. Para pekerja sudah kehilangan daya belinya karena tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi menurut Elon Musk, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya Universal Basic Income. Ultimately, we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. Jadi orang yang menganggur, tak punya pekerjaan, mereka masih bisa mendapatkan uang tunai dari pemerintah. Ini sebenarnya masih menjadi perdebatan, karena kalau semua orang yang tidak punya pekerjaan diberikan uang tunai, bisa-bisa menghilangkan inisiatif mereka untuk mencari uang, dan sistem itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Tapi fokus kita bukan di situ. Jika kalian tidak ingin berada di posisi di kelas bawah, yang hanya berharap keadaan bakal baik-baik saja, dan berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka di sini saya sudah merangkum 3 jalur pelarian agar bisa lepas dari itu semua. Mindset yang perlu kalian tanam adalah mulailah memiliki. Pintu exit pertama, memiliki kepemilikan bisnis fisik. Apa itu contohnya? AI bisa menulis puisi, bisa membuat lagu, bahkan bisa menjadi asisten pribadi. Tapi AI tidak bisa mengurus ternak ayam di dunia nyata. AI tidak tahu caranya perbaiki kandang ayam itu bagaimana. Dan kalau ayam sakit, itu harus apa? Walaupun kalau kalian tanya dia bagaimana caranya mengobati ayam, dia pasti bisa jawab. Tapi dia kesulitan jika harus mengobatinya secara fisik. Begitupun juga kalau kalian memiliki lahan pertanian, perkebunan, itu semua sulit untuk digantikan oleh AI. Jadi, bisnis yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar manusia di sektor real akan menjadi benteng terakhir umat manusia dari invasi AI. Pintu exit kedua ini cocok untuk kalian yang minim modal untuk berbisnis. Coba untuk memulai menjadi konten kreator. Dan jika kalian memiliki pengikut, jangan biarkan mereka hanya menjadi angka di media sosial. Pindahkan mereka ke jalur yang Anda miliki sendiri, seperti Discord atau komunitas tertutup lainnya. Di masa depan, kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan manusia tanpa perantara algoritma adalah emas murni yang bisa kalian dapat. Dan pintu exit terakhir, gunakan AI bukan untuk menghentikan diri sendiri, tapi sebagai budak intelektual. Gunakan AI untuk memangkas waktu kerja Anda sendiri dari 8 jam menjadi 1 jam. Lalu gunakan sisa waktunya untuk membangun aset. Entah itu kalian melatih skill negosiasi, berbisnis, jadi konten kreator, kriptografi, keahlian investasi, apapun itu, jangan biarkan dirimu hanya bersantai. Extremely tenacious and then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. And then itu 3 pintu exit yang menurut saya masih relevan untuk dilakukan sambil membangun aset kalian sendiri. Ingat, pemerintah kita tidak akan pernah datang ke rumahmu dan memberikan bantuan. Para orang-orang kaya akan terus berpindah ke negara manapun yang memberikan pajak terendah dan listrik termurah bagi mesin-mesin mereka untuk beroperasi. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kursimu di masa depan adalah dirimu sendiri. Jangan menunggu sampai sistem memutuskan di mana kamu itu layak ditempatkan. Mulailah membangun aset hari ini. Karena di dunia di mana tenaga kerja tidak lagi dihargai, kepemilikan adalah satu-satunya bentuk kebebasan yang tersisa. Jadi, bersiaplah karena ini awal dari riset ekonomi kita.